Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para ikhwah dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang mana di sore hari yang cerah ini kita masih diberikan taufik dan kemudahan sehingga bisa thalabul ilmi, jalan yang akan menghantarkan kepada kebaikan di dunia maupun di akhirat, jalan yang akan memudahkan langkah seseorang menuju surga, yang kita berharap semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah. Kita lanjutkan materi Qawaid Fiqhiyah yang mana kemarin telah kita bahas sebuah kaidah yang menjelaskan tentang masailul ahkam fit taba', bahwasannya wa min masailil ahkami fit taba', di antara masalah hukum fikih adalah jika hanya statusnya mengikut maka hukumnya boleh. Yasbutu la idastaqalla fawaqa, namun tidak boleh jika sendirian, fawaqa, sehingga terjadi. Itulah kaidah yang kita kenal dengan yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Gitu ya. Jadi terdapat sejumlah masalah yang boleh jika hanya sekedar tambahan, sekedar mengikut, namun jika sendirian maka tidak boleh. La yasbutu ida istiqlalan. Ini yang kita pahami dari hukum-hukum fikih yang ada, bahwasanya hukumnya berbeda ketika statusnya sendirian dan ketika statusnya mengikut. Kemarin telah kita berikan beberapa contoh. Di antaranya adalah apa? Menjual rumah, ya, menjual pondasi. Tentunya menjual pondasi itu statusnya beda antara menjual pondasi saja dan menjual pondasi yang statusnya mengikut rumah. Demikian pula masalah apa? Menjual janin hewan. Yang mana kalau menjual janin yang itu statusnya ngikut induknya, yang dijual kan induknya, tapi janinnya ikut, maka hukumnya boleh. Tapi kalau janin sendirian, maka hukumnya tidak boleh, karena adanya jahalah, adanya gharar. Itu ya. Demikian pula apa? Masalah makan serangga. Kalau makan serangga, makan ulat sendirian, maka hukumnya tidak boleh, wong ulat kok dimakan. Tapi kalau makan jambu terus ulatnya kemakan, maka hukumnya boleh, tidak mengapa. Atau minum teh, minum kopi, ya sambil apa? Minum semutnya, semutnya keminum, nah, maka hukumnya ya boleh karena statusnya mengikut. Namun nggak boleh sengaja disendok semutnya terus dimakan, ya. Atau ada ulet kok dijamu kok kayak enak banget ulet ini,
terus akhirnya dimakan. Ya. Itu adalah kaidah yang berbunyi yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Kita lanjutkan kaidah yang berikutnya wal urf. Sampai sini ya, kemarin ya. Urf sudah masuk belum? Belum. Iya. Dibaca Mas Prasetyo. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wal 'urfu ma'mulun bihi idza wadada hukmun min asy-syar'i syarifi lam yuhad. Hada ma'na al-qaulil fuqaha'i al-'adatu muhakkamatun ay ma'mulun biha fa idza الشارع على حكم وعلق به شيئا فإن نص على حده وتفسيره وإلا رجع إلى العرف الجاري وذلك كالمعروف في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف سورة النساء وهذا الذي جرى على عرف الناس وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحام فكل ما يعد برا وصلة وهو داخل في ذلك وكذلك لفظ القبض والجرز والحرز walfadul uqudi kulliha yurja'u fihi ila urfin nasi wa min hadha idza amara hammalan wa nahwahu bihamlin syai'in min ghairi ijaratin falahu ujratun mislu 'adatihi wa yadkhulu fi hadha tasarruful insani fi mulki ghairihi wasti'malihi bi ghairi idnihi idza jarat 'adatu bidzalika wal musamahatu kattaruhi bi maruhati ghairihi wa daqqa babahu wa dukhulu mulkihi walau lam yu'dan fihi lijariyanil adati wal urfi bihi. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Kaidah yang berikutnya ayyuhal ikhwah wal akhwat berkaitan tentang uruf, yaitu kaidah wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minasyar'i syarifi lam yuhad. Wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minasyar'i syarifi lam yuhad. Sudah hafal nggih insyaallah nggih? Wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minasyar'i syarifi lam yuhad. Mas Prasetyo ini biasanya cepat hafalnya ini. Sudah hafal Mas ya? Oh, belum. Yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Mas Ahmad sudah hafal ini kan? Insyaallah, ya, fadal Mas. Oh, tadi dah ya? Oh ya. Oh, ya, tadi setorannya ya. Oh, insyaallah. Tadi setoran, ya. Barakallahu fiik. Wal 'urfu ma'mulun bihi idza warad hukman minasyar'i syarifi lam yuhad. Ya. Uruf ya atau tradisi kebiasaan masyarakat adalah ma'mulun bihi,
itu bisa diamalkan. Ma'mul bisa diamalkan. Idza warada hukmun minasyar'i syarifi lam yuhad. Kapan uruf, tradisi atau kebiasaan masyarakat itu bisa diamalkan, bisa dijadikan patokan jika terdapat hukum syariat yang mulia ini yang tidak diberi batasan. Ya, jadi uruf, kebiasaan masyarakat itu bisa diamalkan, bisa dijadikan patokan apabila ada hukum syariat yang belum ditentukan batasannya. Yang belum apa? Ditentukan batasannya. Paham ini ya? Hadza makna qaulil fuqaha. Ini adalah makna perkataan para fuqaha, para ahli fikih. Itu kaidah yang terkenal, al-adatu muhakkamah, ay ma'mulun bihi. Al-adatul muhakkamah. Jadi adat, kebiasaan itu apa? Muhakkamah. Itu bisa dipertimbangkan dalam hukum. Jadi kebiasaan atau adat itu dipertimbangkan dalam hukum. Al-adatul muhakkamah. Yang mana al-adatul muhakkamah ini adalah salah satu dari qawaid kuliah kubro, kaidah fikih yang besar, kaidah kubro. Masih ingat ya? Apa saja kaidah? Assalamualaikum warahmatullahi. Kaidah kuliah kubro itu yang pertama tentang apa? Al-umuru bi maqasidiha. Ats-tsani al-yaqinu la yazulu bisyak. Kemudian kaidah fikih kubro yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Yang keempat, la dharar wa la dirar. Yang kelima, al-adatu muhakkamah. Kenapa ini dinamakan kaidah yang besar, kaidah kuliah kubro? Karena dari kaidah khamsah, kaidah ini 5, kaidah 5 yang besar ini muncul furuknya, muncul kaidah turunannya, gitu ya. Banyak kaidah apa? Turunannya, menunjukkan bahwasannya kaidah ini sangat penting sekali. Al-adatu muhakkamah, ay ma'mulun biha. Artinya adalah yang dimaksud dengan muhakkamah di sini adalah bisa dipakai dalam beramal. Fa idza nassa syari'u ala hukmin wa allaqa bihi syai'an, maka apabila syariat menetapkan suatu hukum, nassa ala hukmin, apabila syariat menetapkan suatu hukum dan hukum itu dikaitkan dengan sesuatu, wa allaqa bihi syai'an, dan mengaitkan hukum tersebut dengan sesuatu, fa in nassa ala haddihi au tafsirihi, maka apa? Jika syariat menetapkan batasan dan tafsir, pengertian atau penjelasannya, maka apa? Ini kaidah kan, wa inla. Wa inla itu kan ini di sini ada apa? Ada jawab syaratnya dari in. Jadi fa in nassa ala haddihi wa tafsirihi, jika syariat menetapkan batasan dan pengertian sesuatu tadi, maka pengertian dan batasan syariatlah yang menjadi acuan. Ini ada yang mahdhuf.
Kan gitu ya. Jadi ketika ada alat syarat, jawab syaratnya apa? Dibuang karena sudah mafhum. Kan gitu. Jadi jika syariat menetapkan batasan atau pengertian tadi, sesuatu tadi ya, maka pengertian dan batasan syariatlah yang menjadi patokan, yang menjadi acuan. Wa in la, ini wa in la, bukan illa ya, tapi apa? Wa in la, dan jika tidak, maksudnya apa? Maksudnya jika syariat tidak menentukan batasan dan pengertiannya, ruji'a ilal urfil jari. Paham ini ya? Wa in la, dan jika tidak, maksudnya apa? Jika syariat tidak menentukan batasan dan pengertiannya, maka dikembalikan kepada uruf yang berlaku. Dikembalikan kepada uruf yang berlaku. Yang berlaku, maksudnya yang berlaku saat itu. Bukan uruf zaman dulu loh ya. Tapi apa? Huruf yang berlaku saat itu. Jadi huruf yang dipakai itu ya yang berlaku saat itu, bukan zaman dulu. Karena huruf itu kan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi. Kan gitu. Contohnya apa ihwah wal akhwat? Wa dzalika kal ma'rufi fi qoulihi ta'ala. Yaitu seperti batasan ma'ruf dalam firman Allah Ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, pergaulah istri maksudnya. Hunna ini siapa? Istri. Para istri. Karena hunna itu jamak. Ya kan? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istrimu dengan yang ma'ruf. Ya. Dengan ma'ruf. Maksudnya apa? Dengan baik, sesuai dengan uruf. Dengan baik, sesuai dengan apa? Dengan uruf. Nah ini, yang baik sesuai dengan uruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gitu ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa hadzal ladzi jara ala urfin nas, atau apa? Wa hadzal ladzi jara alayya urfun nas, atau yang di sini apa? Kita lihat bahasanya ini adalah uruf yang berlaku di antara manusia. Ini sebenarnya kalau bisa kita baca ya, wa hadzal ladzi jara alaihi urfun nas gitu. Wa hadzal ladzi jara alaihi urfun nas. Ini adalah uruf yang berlaku di masyarakat. Jadi istri ataupun suami ya di dalam apa? Mempergauli istrinya dengan ma'ruf, maka tolak ukurnya adalah mengikuti kebiasaan dan budaya masyarakat setempat. Gitu ya. Jadi budaya masyarakat apa? Setempat. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka apa? Maka di sini kita perhatikan bahwasanya apa? Kadar ma'ruf itu kan untuk memberikan nafkah itu kan juga beda-beda antara apa?
huruf satu tempat dengan tempat yang lain. Gitu ya. Maka apa? Maka ini juga nanti kembali dalam apa? Masalah nafkah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Termasuk apa? Bagaimana suami itu memberikan nafkah kepada istri. Kan memberikan nafkah ke istri itu dengan cara yang ma'ruf ya. Dengan cara yang ma'ruf. Jangan seperti apa yang terjadi ya. Bahasanya pernah kita dengar kisah yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Hindun binti siapa? Hindun binti Utbah. Itu kan istri dari Abu Sufyan. Ya. Kemudian apa? Mengadu kepada Rasulullah SAW. Mengadu suaminya. Mengadu bahwasannya suaminya itu pelit. Kan gitu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu orangnya sangat pelit. Gitu ya. Jadi bisa para istri bisa mengadu ke kiai atau siapa gitu ya. Mengadu suami saya kok pelit gimana ini? Ya Syekh gitu. Karena apa? Hindun binti Utbah mengadu kepada Rasulullah bahasanya Abu Sufyan itu tidak memberi nafkah kepadaku yang mencukupi. Enggak mencukupiku, juga tidak mencukupi anak-anakku, kata Hindun binti Utbah. Sehingga apa? Menjadikan Hindun binti Utbah mengambil harta Abu Sufyan tanpa sepengetahuannya. Kemudian Hindun bertanya, apakah berdosa jika aku melakukan seperti itu? Dosa enggak? Istri mengambil harta suami tanpa sepengetahuan. Secukupnya. Enggak cukup. Iya. Apa? Kita lihat bagaimana sabda Nabi, jawaban Nabi SAW. Khudhi min malihi bil ma'ruf. Khudhi min malihi bil ma'ruf. Ambillah hartanya apa yang mencukupi. Ya gitu kan? Jadi bil ma'ruf. Jadi ambillah hartanya dengan cara yang ma'ruf, mayakfiki wa yakfi baniki. Kan gitu. Mayakfiki wa yakfi baniki. Ambillah dengan cara yang ma'ruf, yang mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu. Nah gitu. Jadi hukumnya boleh. Yang penting apa? Bil ma'ruf gitu ya. Bil ma'ruf. Nah, mencukupi. Ya, kan biasanya kan istri itu mungkin seringnya itu ketika nyuci baju suami atau nyetrika itu dapat harta karun gitu ya. Ya gitu ya. Harta karun. Apa? Surat tagihan. Surat tagihan. Yang penting bukan surat cinta dari yang lain gitu ya. Itu bahaya. Nah, ini berkaitan dengan apa? Nafkah ya. Nafkah itu bil ma'ruf. Wa kadzalika birrul walidaini, demikian pula berbakti kepada orang tua itu kan enggak ditentukan batasannya dalam syariat, sehingga dikembalikan ke uruf. Ya. Ini ya, berbakti kepada orang tua. Ini termasuk apa tadi? Termasuk mempergauli istri.
Kalau berbicara tentang nafkah ya, nafkah untuk istri dengan cara yang ma'ruf, ada sebuah pembahasan yang penting. Secara syariat, suami itu apakah harus memberitahukan penghasilannya kepada istri? Tidak harus. Terlanjur. Maksudnya gitu ya. Iya. Memang secara syariat tidak ada keharusannya untuk menceritakan berapa penghasilannya kepada istri. Akan tetapi jika ada kebiasaan uruf ya, bahwa mengkomunikasikan hal ini dinilai sebagai pergaulan yang baik antara suami istri. Apa ini? Urufnya beda. Gitu ya. Tapi jika ada kebiasaan bahwasanya kebiasaan uruf masyarakat mengkomunikasikan hal ini dinilai termasuk pergaulan yang baik antara suami dan istri, maka seperti ini ya sah-sah saja. Maka seperti ini bahkan ya disyariatkan bukan karena ada nas khusus, tapi ya dalil umum tadi, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Karena ada di uruf di masyarakat ya, kembali ke uruf. Di antara tradisi atau uruf masyarakat kan di suatu tempat adanya uruf keterbukaan antara suami istri. Gitu, adanya keterbukaan antara suami istri. Namun kita pernah mendengar mungkin perkataan Al-Imam Ibnu Jauzi. Siapa yang ingat? Masih ingat? Mas Basada gimana? Dulu pelajaran kelas 2. Ada ya? Siapa masih ingat? Ada ya ikhwah, ada. Kita kadang melihat postingan gini. Postingan ya. Itu yang sering kita lihat juga. Kan pernah ada postingan yang itu enggak tahu viral enggak itu. Tapi kita kan lihat postingan tersebut adalah yang mengatakan bahwasanya minal khata'. Ibnu Jauzi memberitahukan istri tentang gaji. Ibnu Jauzi rahimahullah pernah berkata dalam kitab Saidul Khatir bahwasanya minal khata', termasuk kesalahan kalau memberitahu istri tentang nominal harta atau penghasilan atau gaji. Tapi ntar dulu ya. Termasuk kesalahan. Pernah iya kan? Pernah. Iya. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena jika gaji suaminya itu sedikit, maka wibawa suami bisa jatuh. Terutama kalau istri yang enggak menghargai suami. Dan kalau gajinya banyak, maka istri akan menuntut tambahan baju dan perhiasan. Ini kata Al-Imam Ibnul Jauzi. Iya. Tapi ini enggak boleh kita pahami secara letterlek. Gitu ya. Kembali ke uruf gitu loh. Kembali ke uruf. Bisa jadi uruf di suatu masyarakat kalau nggak terbuka itu nggak baik gitu. Gitu ya. Nah, ini antum milih mana nih? Ibnu Jauzi atau milih uruf?
Jadi ini hanya perkataan ulama. Sekali lagi ya, ulama itu bisa salah, bisa benar, bisa salah. Jangan bisa benar maksudnya. Gitu ya. Jadi kita dalam memahami hal ini, ayyuhal ikhwah wal akhwat, kembalikan ke uruf. Gitu ya, yang maka apa? Maka di sini ya termasuk kesalahan jika apa? Jika memahami perkataan ulama itu tanpa melihat dalil yang lainnya. Hurufnya seperti itu. Gitu ya. Bahkan sebaliknya loh ya. Kalau kita lihat dari kaidah ini sebaliknya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya kan? Memang secara syariat itu enggak ada keharusan, enggak ada kewajiban suami menceritakan penghasilannya kepada istri. Akan tetapi jika ada kebiasaan, jadi urufnya di masyarakat bahwasanya kalau suami itu transparan, terbuka, mengkomunikasikan hal ini dan dinilai pergaulan yang baik di antara suami istri, maka ini termasuk hal yang dianjurkan. Karena apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Karena di antara tradisi dalam masyarakat kita adalah apa? Adanya keterbukaan antara suami istri. Itu ya ikhwah, kita harus bijak di dalam memahami perkataan para ulama. Gitu ya. Oh, kamu kok ngasih tahu gajimu ke istrimu, kamu salah besar. Nah, nggak boleh gitu. Gitu ya. Jadi hurufnya beda. Kan gitu. Hah? Makanya kan dalam memberi nafkah itu kan dalilnya masih umum ya. Bagaimana dalilnya ikhwah? Iya. Yunfik du sa'atin min sa'ati. Atau apa? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah adalah memberi makan, memberi pakaian kepada para ibu, para istri maksudnya dengan cara yang ma'ruf. Gitu ya. Demikian pula dalam apa? Masalah mut'ah. Mut'ah itu kan pemberian kepada wanita yang diceraikan. Memberikan mut'ah ya kepada wanita yang diceraikan itu kan diberi mut'ah. Berapa kadar mut'ah pemberian ini? Berapa kadar yang harus diberikan, yang apa? Yang diberikan suami kepada istri yang diceraikan? Maka apa? Allah Ta'ala berfirman, alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin pun menurut kemampuannya pula, yaitu dengan pemberian yang patut, yang ma'ruf. Termasuk memakan harta anak yatim bagi orang yang miskin. Ya, orang yang miskin terus ngurusi apa? Harta anak yatim. Apa firman Allah Ta'ala? Wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia memakan harta itu menurut cara yang patut gitu kan. Demikian pula apa? Dalam masalah nafkah suami kepada istri pun dengan cara yang ma'ruf.
Gitu ya ikhwah ya. Ada pertanyaan? Jadi nanti para istri bisa apa? Bisa musyawarah dengan suami ya. Ketika suami mungkin ngeser-ngeser apa? Dik, ternyata termasuk kesalahan itu kalau saya memberitahu penghasilan gaji Mas itu termasuk kesalahan itu. Ini dalilnya nih, Ibnul Jauzi. Kan gitu ya. Nah, istri bisa, Mas, tapi urufnya masyarakat kita gitu ya. Kalau terbuka itu hal yang ma'ruf loh gitu ya. Hal yang apa? Yang ma'ruf. Iya. Kemudian apa? Kemudian tentang birrul walidain. Wa kadzalika birrul walidain. Demikian pula berbakti kepada orang tua. Jadi apa? Syariat itu mewajibkan birrul walidain, namun syariat tidak memberikan batasan. Batasan apa? Dalam berbakti kepada orang tua. Sehingga birrul walidain itu dikembalikan ke urufnya. Misalnya apa? Misal uruf di masyarakat termasuk berbakti kepada orang tua adalah cium tangan. Cium tangan ketika mau pergi dan cium tangan ketika pulang. Itu yang berlaku. Ya. Berbeda kalau apa? Uruf di negara lain. Contoh di Arab termasuk memuliakan itu adalah cium kening. Nah, kalau orang Jawa dipegang kepalanya malah apa? Kualat itu ya. Malah kualat ya. Malah kualat, malah enggak sopan kan gitu. Demikian pula kalau orang Arab dicium tangannya juga belum tentu mau kan gitu. Karena beda urufnya, uruf antara sini dan sana. Contoh, ada uruf di masyarakat yang dinilai suatu bentuk durhaka apabila seorang anak duduk di kursi sedangkan orang tuanya lesehan. Wah, ini nggak sopan ini ya, durhaka ini. Bisa jadi. Maka ini terlarang gitu ya. Namun boleh jadi di tempat yang lain itu nggak terlarang itu. Ya saja itu ya. Karena apa? Ya, urf tadi. Ya. Birrul walidain. Kalau urufnya satu masyarakat termasuk berbakti orang tua adalah ketika lebaran mudik. Ya usahakan mudik itu ya. Nah, mungkin yang lain enggak, beda, cukup telepon aja. Beda. Cukup transfer. Nah. Ya, nah enggak pulang enggak apa-apa, lebih baik transfer gitu ya. Transfer apa? Transfer utang atau apa? Ya. Ibaratnya ketika pulang bawa roti konghuan satu black, tapi ketika balik merantau bawa apa? Beras dan kawan-kawannya. Ada ya? Ada postingan gitu ya? Ada kan? Oh banyak? Banyak ya. Wasilatil arham. Wasilatul arham demikian pula menyambung silaturahmi. Jadi silaturahmi pun mengikuti uruf dan bentuknya pun berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Tergantung kebiasaan masyarakat saat itu. Termasuk jika saat ini budayanya adalah budaya gadget.
Sehingga apa? Silaturahmi cukup dengan apa? Video call. Cukup dengan menelpon itu sudah dianggap silaturahmi. Gitu ya. Jadi nggak ada batasannya kalau berkunjung itu harus minimal berapa, setahun berapa kali, nelpon berapa kali gitu ya. Jadi kita udah nggak ketemu lama dengan kerabat, terus kita telepon itu termasuk silaturahmi. Gitu, masya Allah sekarang sarana silaturahmi dipermudah. Apa? Mangga itu apa? Terus uruf. Iya. Termasuk hal yang mungkin berlebihan gitu ya. Meskipun niatnya itu enggak ibadah, tapi itu termasuk hal yang sebaiknya dihindari gitu. Seperti orang Jepang kalau menyapa hari katuk sambil apa? Ilmuku gitu ya. Ya kan itu. Jadi kan memang kalau rukuk sujud itu harus hanya ditujukan kepada Allah. Gitu ya. Fakullu ma yu'addu birran wasilatan fahuwa dakhilun fi dzalik. Maka setiap apa yang dianggap menurut tradisi dan budaya itu dinilai berbakti kepada orang tua, dinilai silaturahmi, maka itu termasuk dalam apa? Menjalankan perintah tersebut. Gitu ya. Jadi birrul walidain, silaturahmi itu dikembalikan ke uruf. Wa kadzalika lafdul qabdi wal khirzi wa alfadil uqudi kulliha atau wa alfadul uqudi kulluha yurja'u fihi ila urfin nas. Demikian pula dengan lafadz qabd dan al-khirs dan lafadz-lafadz transaksi semuanya itu yang menjadi patokan adalah uruf manusia, dikembalikan ke uruf manusia. Apa itu ikhwah wal akhwat yang dinamakan dengan lafdul qabd? Apa itu lafdul qabd? Qabd itu serah terima. Jadi kan kalau jual beli itu kan ada yang namanya qabd, itu serah terima barang. Ada terjadinya apa? Serah terima. Nah, apa tolak ukur qabd di sini ya ikhwah? Maka tolak ukurnya adalah uruf. Jadi semua perbuatan yang dinilai oleh uruf sebagai bentuk qabd, sebagai bentuk serah terima atau pengalihan wewenang, ya, pengalihan barang tadi, maka itu disebut dengan qabd. Jadi qabd itu enggak harus bentuknya, serah terima itu enggak harus bentuknya apa? Uang terus barang langsung, enggak harus. Gitu ya. Jadi tidak harus dalam bentuk penyerahan barang. Bisa jadi qabd atau serah terima itu dengan menyerahkan kunci. Kunci apa? Kunci rumah, kunci motor, kunci mobil, atau apa? STNK atau BPKB. Itu sudah dinamakan apa? Qabd. Kan gitu. Seperti kalau seandainya membeli apa? Membeli rumah, qabdnya apa? Sertifikatnya, kuncinya. Kalau beri kendaraan juga demikian. Paham ini ya, lafadz qabd.
Demikian pula al-khirs. Khirs itu kan terjaga, sesuatu yang terjaga. Ini berkaitan tentang mencuri dipotong tangan. Ini dalam kasus apa? Dalam kasus pembahasan potong tangan dalam kasus pencurian. Jadi, ayyuhal ikhwah wal akhwat, bahwasannya salah satu syarat tangan pencuri itu dipotong adalah apa? Adalah barangnya itu mahruz. Khirzun, isim maf'ulnya apa? Mahruzun. Jadi apa? Barang tersebut haruslah tersimpan. Bukan kok ngeletak emas di mana? Di depan pinggir kali atau di mana ya? Di jalan. Jadi apa? Harus mahruz, tersimpan. Nah, apa tolak ukur tersimpan di sini? Tentunya berbeda-beda. Bentuk prakteknya beda-beda mengikuti uruf manusia. Ada barang tertentu yang jika hanya ditaruh di ruang tamu belum dikatakan mahruz. Belum dikatakan mahruz kalau hanya ditaruh di ruang tamu. Jadi dikatakan mahruz kalau ditaruh di mana? Di kamar, di lemari. Ya, di dalam kamar, di lemari. Jadi seandainya ada emas, bukan emas orang Jawa loh ya. Ada barang ya, emas atau yang senilai dengan emas diletakkan di ruang tamu lalu diambil oleh pencuri, maka pencuri tersebut tetap bersalah karena mengambil barang milik orang lain. Akan tetapi tidak dihukum potong tangan. Karena apa? Ini enggak khirs ini, masa barang yang berharga cuma digeletakkan di ruang tamu, kan gitu. Nah, ya mungkin enggak berharga ya. Orang kaya, saking kayanya. Ada loh jam yang harganya 2 miliar atau ratusan juta. Jam 500 juta. Kalau wudu dilepas terus ditinggal itu aja sholat. Nah kalau diambil sama pencuri gimana? Termasuk mahruz enggak? Enggak. Dia tidak dipotong tangan. Hukumannya adalah apa? Hukumannya adalah denda dengan membayar 2 kali lipat dari nilai barang yang diambil. Ya. Kasus lain misalnya sandal yang ditaruh di depan rumah. Kita biasanya naruh sandal di mana? Depan rumah ya? Nah, depan rumah. Itu sudah dianggap mahruz atau belum? Itu sudah dianggap mahruz. Oh, sandal Kak ya. Berbeda dengan emas atau uang kok taruh di depan rumah. Sehingga khirs di sini harus dilihat kembali pada barangnya. Kan gitu. Dilihat ada barangnya. Jadi mengikuti apa? Mengikuti tradisi masyarakat, kebiasaan, bahkan juga bisa mengikuti situasi keamanan. Kan gitu. Rub'ud dinar. Seperempat apa? Dinar. Kalau 1 dinar enggak tahu sekarang berapa. Rub'u dinar. Itu berkaitan ya, korupsi kan banyak, iya. Kalau korupsi ya dia termasuk apa? Bentuk mencuri. Potong leher.
Kan gitu ya. Jadi potong tangan itu yang mencuri itu apa? Ya minimal mencuri 4/4 apa? Dinar. Gitu. Sedikit lagi. Namun ya jadi apa? Di lingkungan yang aman, menaruh sepatu yang bagus sekalipun di depan rumah itu sudah dikatakan mahrus karena lingkungannya aman. Akan tetapi daerah yang rawan pencurian, maka menaruh sepatu di depan rumah tidak dikatakan mahrus. Gitu. Jadi harus dimasukkan ke dalam rumah baru dinamakan mahrus. Kembali ke uruf atau situasi kondisi. Wa alfadul uqudi kulluha, dan juga apa? Lafat akad. Nah, ini juga penting berkaitan dengan apa? Lafat akad pun juga semuanya yang jadi patokan adalah urufnya manusia. Termasuk apa? Akad nikah. Jadi akad nikah itu sebenarnya tidak ada redaksi khusus yang baku. Itu ya. Yang mana apa? Maka kembalikan ke uruf masyarakat. Contoh apa ikhwah? Lafaz akad. Lafaz akad contohnya, saya pinjam uang antum. Kalau saya pinjam uang antum, ini maknanya apa ini? Hutang kan gitu. Saya pinjam itu maknanya hutang, bukan isti'ar gitu ya. Nah, itu maknanya menurut budaya adalah akad apa? Akad hutang. Ya, termasuk apa? Ini adalah akad hutang meskipun lafadznya meminjam. Musta'ir. Kita kan seringnya gitu ya. Pinjem pinjem penghapus, pinjem pulpen atau pinjem penghapus. Itu sebenarnya pinjem atau minta itu? Karena kan kelong ya. Kelong. Nah, minta isinya dikit. Kalau cuma pinjem kan nggak boleh kelong. Nggak berkurang. Ya, wa min hadza idza amara hammalan. Insyaallah nanti kita bahas pada maghrib ya. Tentang ini orang yang biasanya kan gini. Biasanya nanti kita kalau di terminal Tirtonadi atau apa, ada yang bantu bawain, bahwa kita harus paham huruf di situ apa gitu loh. Gitu ya. Hurufnya apa ini? Terima kasih ya. Nanti marah-marah kalau coba terima kasih. Yang paling parah di bandara. Oh, apa bandara? Iya. Mari Mas bawakan 50. Baik. Nah, ya ikhwah wal akhwat, kita istirahat dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada maghrib. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.